Kasih Tuhan sungguh murah, tulus dan sempurna mengasihiku. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Cari jalan lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. John, ayo tipinnya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita akan meninggikan nama Tuhan. Dan bersama-sama marilah kita nyatakan, dimuliakan
Persiapkan hati kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak yang makasih, hari ini anak-anakmu datang berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama mensyukuri, menghayati, dan merayakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami yang begitu luar biasa. Pengorbanan-Mu, wujud dari kasih-Mu kepada kami semua. Dan hari ini Kau nyatakan kemenangan bagi kami atas kuasa maut. Kami boleh dimerdekakan ya Tuhan atas belenggu dosa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya apa yang akan kami lakukan pada kesempatan kali ini dalam ibadah perayaan Paskah, seluruh gereja di desa Tajuk ini dapat berlaku atau terlaksana dengan sebaik-baiknya karena penyertaan dan tuntunan-Mu saja. Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Jalannya ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu saja, sehingga sekali lagi ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bagi kami ini adalah sukacita dan kekuatan dalam hidup kami. Kami naikkan Tuhan permohonan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini sambil masing-masing kita percaya dan berkata bahwa pertolongan kita datangnya hanya di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini. Ya, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita absensi dulu ya. Yang dari jemaat Gedong, mana Gedong? Ya, beri tepuk tangan. Ada 150.000 juta jiwa ya. Terus selanjutnya yang dari Gedong turun Pulian. Ya, Pulian mana Pulian? Ya, tepuk tangan. Ada 300.000 jiwa ya. Ya, amin ya. Terus kita geser lagi ke
Puyang, Puyang, mana Puyang? Iya. Terus selain Puyang mana ya? Oh, Banaran, Banaran mana Banaran? Oh iya, semangat sekali. Terus yang dari tuan rumahnya mana tuan rumah? Ngaduman? Ya. 1 miliar juta jiwa pengikut Tuhan ya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekarang kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama. Mana? Oh ya, Duko mana? Duko. Oh ya. Maaf, ada yang kelewatan ya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh, ada ngeroto juga ya? Ngeroto mana ngeroto? Ayo. Oke, sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kita bertemu di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan hari ini ku rasa bahagia.
masih semangat? Masih kuat untuk berdiri? Amin. Ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, kita akan angkat pujian tersebut bersama-sama sambil kita bergoyang. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap menari untuk Tuhan? Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menebus dosa kita. Marilah kita terima firman Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita menyatakan pujian, manis kau dengar. Tuhan, aku hendak
bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita pujikan sekali lagi. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Dalamku aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Untuk tempat dan waktu kami persilakan kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa, jikalau pada waktu ini Engkau boleh mengizinkan kami
untuk kami datang berkumpul memuji menyembah Tuhan di dalam acara ibadah peringatan Paskah. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib, Engkau yang telah menebus setiap dosa kami, Engkau yang telah menebus pelanggaran kami, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, Engkau yang telah menebus dan melepaskan hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau akan berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi kami sekalian, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan untuk hamba-Mu berbicara, agar kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dan boleh memberkati kami sekalian. Karena kami tahu Tuhan Yesus punya rencana yang begitu indah di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan silakan duduk, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Yang ada di kiri saya, shalom. Shalom, yang ada di luar, shalom. Puji Tuhan. Ya, saya sampaikan selamat siang. Selamat kita bertemu, selamat kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya yakin, saya percaya kemarin gereja-gereja lokal sudah mengadakan ibadah Jumat Agung. Amin Bapak Ibu? Amin. Semua sudah mengadakan ibadah Jumat Agung. Berbicara masalah Jumat Agung, berbicara masalah salib Kristus, berbicara masalah kesengsaraan Kristus, matinya Kristus di atas kayu salib. Dan tujuannya hanya untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Dan siang hari ini, Bapak Ibu, kita memperingati kebangkitannya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus akan membawa kehidupan manusia menuju kepada kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena tema Natal ibadah TGDT pada siang hari ini di tahun 2025, Bapak Ibu mengambil suatu tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai sejahtera Kristus di tengah-tengah keluarga. Ya, saya yakin, saya percaya siang hari ini banyak yang datang, mungkin semua membawa keluarga. Siapa yang membawa keluarga pada pagi hari ini ke tempat ini? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Banyak yang membawa keluarga. Berbicara masalah keluarga Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, bukan suami istri namanya keluarga, tapi ditambah anak, itu namanya keluarga. Dan siang hari ini saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir tentunya membutuhkan damai Kristus di dalam tengah-tengah kehidupan keluarga demi keluarga. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita akan menyingkapi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi tema Paskah pada kesempatan siang hari ini, agar kehidupan Bapak Ibu dan saya, sepulangnya dari tempat ini, benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Kristus yang nanti ada dalam rumah tangga Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu? Kalau berbicara masalah dalam firman Tuhan ini, Yohanes pasal 20 ayat 26 Bapak Ibu, itu adalah penampakan Yesus Kristus kepada murid-murid Tuhan, terutama kepada Thomas Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Thomas tidak percaya kalau Thomas belum bisa menunjukkan jarinya ke lubang tangannya yang terpaku dan lambungnya yang tersusuk. Dia tidak akan percaya kalau Thomas belum melihat.
Dan pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Bapak Ibu, menampakkan diri kepada Thomas, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saya akan membacakan firman Tuhan. 8 hari kemudian, Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri lagi, Bapak Ibu. Dan Thomas ada di tengah-tengah murid-murid Tuhan, dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkata demikian, kalau saya membaca firman Tuhan ini, Bapak, satu pasal dalam tema kebangkitan Tuhan dari pasal 20 ini berbicara masalah damai sejahtera itu 3 kali. Kalau di dalam satu pasal itu ada 2 atau 3 kata yang sama atau kalimat yang sama, berarti di situ benar-benar firman Allah itu sangat-sangat penting sekali. Damai sejahtera itu sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Dan siang hari ini, Bapak Ibu, firman Allah tertuju kepada kita sekalian jemaat Tuhan yang tergabung di dalam PGDT Kelurahan Terjun. Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah keluargamu. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang yang kedua kalinya. Bagaimana caranya kita ini memperoleh damai sejahtera daripada Kristus, Bapak? Caranya gimana? Supaya Bapak Ibu dan saya itu memperoleh damai sejahtera daripada Kristus. Nah, kita perlu mengupayakan hidup kita ini untuk kita ini beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab berkata, damai sejahtera Kristus itu datangnya daripada Allah. Dalam hal kita ini beribadah kepada Tuhan. Untuk kita atau di dalam hal kita ini menerima kebenaran firman Allah. Nah, oleh sebab itu saya mengimbau kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, yang ada di gereja-gereja dimanapun Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu harus setia dalam pengiringannya dan setia dalam hal Bapak Ibu beribadah, setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab di mana ada kebenaran, kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 32, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat damai sejahtera, Bapak Ibu, ada ketentraman dan ketenangan. Coba dibacakan saja. Yesaya pasal 32 ayat 17. Nanti takut keliru saya. Alhamdulillah. Yesaya pasal 32 coba ditayangkan di LCD, layar LCD. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kalau tidak saya akan bacakan. Yang membawa kitab boleh dibaca, yang membawa tab HP kitab boleh dibaca. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya itu rindu damai Kristus itu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita akan setia di dalam kita ini mengiring kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu, jangan sampai yang namanya nihil untuk kita ini datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Karena apa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena di dalam Bapak Ibu dan saya itu beribadah kepada Tuhan, di dalamnya itu ada pemberitaan firman Tuhan, artinya ada pemberitaan kebenaran yang daripada Tuhan. Firman Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Di dalam ibadah itu ada kebenaran Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di dalam keluarga kita, bila ada kebenaran Allah, maka keluarga itu akan ada damai Kristus dan sejahtera. Amin. Amin Ibu. Apakah kita sudah berkata, oh saya ini sudah menjadi orang Kristen, sudah berkeluarga Kristen, sudah keluarga Kristen. Dari sejak mama punya perut, aku sudah Kristen, istri saya sudah Kristen, anak saya pun juga masuk Kristen. Apakah lewat hal-hal seperti itu, keluarga tidak pernah mengalami permasalahan atau persoalan, Bapak Ibu? Yang namanya persoalan masalah itu pasti ada. Di dalam keluarga pasti ada. Sebab orang Isa-Isa, tahu Isa-Isa Bapak Ibu? Tahu Isa-Isa? Asah-asah, resik-resik, kurah-kurah istilahnya. Kalau hanya satu gelas, gelas itu tidak akan berbicara, cuma diisi. Tetapi kalau kita kurah-kurah, Isa-Isa, lebih dari satu Bapak Ibu, pasti gatek, apalagi 3, kotak. Orang Isa-Isa pun demikian, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Di dalam keluarga tidak akan lepas yang dari namanya bentik, masalah, persoalan, percecokan, tukar padu dan sebagainya, mengek dadak mengek. Amin Ibu. Siapa saya tanya dengan jujur di dalam keluarga yang tidak pernah mengalami komplain suami, istri dan anak, angkat tangan. Yang sudah berkeluarga, haleluya. Iya, tidak ada yang mengaku, haleluya, puji Tuhan. Tentu Bapak Ibu, di dalam keluarga itu pasti yang namanya persoalan itu pasti ada. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan Bapak Ibu dan saya itu rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu berbuat ibadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, persoalan demi persoalan bisa diatasi dengan yang namanya kebenaran Allah. Sehingga kalau kebenaran Allah itu ada di dalam keluarga Bapak Ibu dan saya, maka di situ damai sejahtera Kristus itu akan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, hamba Tuhan duwe. Tahu hamba Tuhan duwe Bapak Ibu? Duwe pelayanan yang desa Gunung Sisan Bapak Ibu. Itu juga lepas yang dari namanya persoalan Bapak Ibu. Saya tidak lepas yang namanya masalah. Di tengah-tengah Bapak Ibu ada istri, ada anak. Persoalan ada. Apalagi saya ini yang sering komen, Bapak. Apa saya komen dengan anak dengan ibu? Karena ini Bapak Ibu, karena ini telinga saya. Mungkin anak saya itu ngomongnya A, saya jawabnya jauh D. Mungkin istri saya itu bicara dengan saya B, tapi saya jawabnya F Bapak Ibu. Jadi Pak Mudi wis. Oh wis Pak Murah kanggo wis apa-apa. Pak Mudi wis ora patek dom. Jadi Bapak Ibu, cuma dengan masalah yang demikian itu Bapak Ibu menjadi ribut. Tapi keributan saya dengan anak dan istri tidak istilahnya berlarut-larut. Kasarnya pagi punya masalah, sore itu sudah damai. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi mempunyai masalah, sore damai. Dan itu yang saya minta kepada keluarga Kristen. Kalau keluarga Kristen itu dalam keluarganya akan ada damai sejahtera Kristus, ya mari Bapak Ibu, kita akan cepat berdamai, cepat mau
Ojo nengan. Bojo karo bojo kok nengan. Le turu umur-umuran. Haleluya. Nah karo anaknya pisah bubuk ora masalah. Tapi kalau sama istri, suami, le sare yo ojo umur-umuran. Apalagi di Ngaduman, di gunung, di Manaran itu pun wah dinginnya bukan main. Selimut yang hidup itu Bapak Ibu kita dekatkan dengan hidup kita supaya kita hangat. Amin Ibu. Dan lewat hal seperti itu kita ditambah akrab, damai, sejahtera, penuh namanya keluarga. Karena dalam firman Allah dikatakan, dalam Matius dikatakan 2-3 orang berkumpul. Itu berbicara masalah keluarga. 2-3 orang berkumpul. Berkumpul bukan untuk menggerumpi, bukan membicarakan orang lain. Berkumpul. Kalau Yesus Kristus itu di tengah-tengah kita, apa saja yang menjadi permohonan kita, permintaan kita, doa kita, pasti Tuhan itu akan menjawab. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di tengah-tengah Yesus Kristus itu ada, dan Dia akan menjawab apa yang menjadi pergumulan doa baik kehidupan Bapak Ibu semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, damai sejahtera Kristus itu mari Bapak Ibu kita perlu jaga terus ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada nubuatan daripada Yeremia Bapak Ibu. Nabi-nabi pada waktu itu yang terusirkan Yeremia, tidak akan ada kelaparan, tidak ada tantangan, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Aku akan memberikan damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Coba dibacakan dalam Yeremia pasal 14 ayat yang terakhir, kata seperti itu. Saya akan bacakan dalam Yeremia pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13 bagian akhir. Aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Aku akan memberikan damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dan saya sebagai keluarga Kristus sering mengalami tantangan, mengalami persoalan, mengalami kekurangan, mengalami apapun yang terjadi dalam keluarga Bapak Ibu dan saya. Tetapi kalau damai Kristus itu ada dalam keluarga Bapak Ibu akan mantap. Di tempat ini Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada Bapak Ibu dan saya yang mantap. Tidak akan berubah. Tadi yang datang dari rumah ke tempat ini mungkin ada perselisihan, mungkin sisi masalah apapun dalam keluarga. Oh pakmu mangkat sik, ayo kok sik. Mbokmu adu sik. Anaknya mana adu sik. Jadi hanya berbicara masalah itu saja, sok ongko-ongkoan. Tahu ongko-ongkoan Bapak Ibu? Masalah. Nah, oleh sebab itu keluarga yang ingin apa istilahnya ada damai yang daripada Tuhan. Ya mari Bapak Ibu kita akan izinkan kebenaran yang daripada Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan benar-benar dewe, tetapi biarlah benar karena firman. Benar karena firman. Ojo menang-menangi dewe, peh wong lanang ala ning menang. Tidak mau disalahkan dengan istri dan anak dan sebagainya. Tapi kalau kita ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, sering menyadari kekurangan dan kesalahan, mau ditegur dan mau dinasihati, Ibu.
keluarga tidak akan terjadi sesuatu hal. Kalau ada Yesus Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, kata pujian, semua akan beres. Amin Bapak Ibu. Ada Yesus, ada mujizatnya. Dan semua akan beres. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, damai sejahtera Kristus akan diberikan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya dengan mantap. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera tidak akan sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Di mana ayatnya itu? Yohanes 14, kalau tidak salah, ayat 27. Yohanes pasal 14. Saya minta banget suaranya Bapak Pendeta Yohanes Marti, Ketua PKSAG, untuk membacakan pasal 14 dari Yohanes ayat 27. Yohanes 14:27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan takut dan gentar hatimu. Percayalah. Damai sejahtera dunia Bapak Ibu itu hanya sementara, semu. Apa yang buat hidup kita di dunia ini damai? Uang banyak, sapine banyak, bukan binatang banyak, mangsa, bebeknya banyak, anaknya banyak, dan semuanya itu semu, Bapak Ibu. Itu pemberian dunia, itu semua semu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan dan meninggalkan. Damai sejahtera itu tidak sama dengan apa yang diberikan dan tinggalkan oleh dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tadi di dalam mobil ada jemaat yang berguru demikian. Omah apik-apik kok ini sok apa ya digawa ya? Sok apa ya digawa ya? Namanya saya sebagai hamba Tuhan, nggih, apik-apik kaya ngopo ae sok mben iki bakal ditinggal. Ora bakal digawa. Ora bakal digawa. Sementara diberikan di dunia ini seperti itu, Pak. Damai, omahe apik, tingkat isinya mewah dan sebagainya. Tapi semuanya akan ditinggalkan. Tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan kepada kita oleh Tuhan Bapak Ibu, itu akan membawa kehidupan Bapak Ibu dan saya itu menuju pada kekekalan. Amin ya Ibu. Yesus mati dan bangkit, dan itu memberikan pengharapan bagi kehidupan dan saya dan Bapak Ibu semua untuk hidup kekal selama-lamanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi semua yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu, semu sementara, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal, semua. Itu tidak ada yang bisa kita andalkan dan kita banggakan. Semuanya semu. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, sempat dikagetkan dengan saudara Banaran, Bapak Ibu. Paginya atau siangnya itu ketemu dengan saya.
Saya sebagai hamba Tuhan memang suka keliling, nyalami saudara-saudara kita, baik itu seiman maupun tidak seiman, Bapak Ibu. Dan saya juga sering bercanda dengan mereka-mereka orang Banaran, Bapak Ibu. Dan salah satunya orang, Bapak Ibu, yang sudah pernah masuk rumah sakit kurang lebihnya 1 bulan baru pulang. Dan kemarin hari apa itu ada takjiah, dan saya juga ikut datang di situ. Dan sepulangnya para tamu, Bapak Ibu, semua menyalami tamu-tamu. Saya juga ikut menyalami tamu-tamu yang pulang. Tapi karena udara atau cuaca panas, matahari terik, saya bilang seperti ini, Dek, jangan mangiup, jangan kok pucat, mangiup mawon. Jawaban berarti berapa? Nggih Pak Dio, kadosnya kulnya jam berapa rumah sakit ini? Jawabnya seperti itu, ya. Nggih Pak Dio, ketinggalnya kula jam berapa rumah sakit ini? Selang 1 hari, satu hari, tidak penuh Pak Ibu. Saya pergi ke Semarang, dalam perjalanan ada telepon dari Manara, ada takjiah, ada layatan. Sopo ini? Duh, wingi jagoan karaku, wingi kita kon ngeyo. Ceritanya banyak, panjang dan sebagainya. Bapak Ibu, dia meninggal habis cari rumput untuk ternak. Dan luar biasa, sampai hari ini Bapak Ibu, raut muka saudara saya ini masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Ya itu namanya manusia. Apa yang diberikan dunia ini hanya sementara, semu. Usaha kita ini ya boleh mati-matian dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan secara jasmani selagi Bapak Ibu dan saya ini hidup di dalam dunia ini. Tetapi semua yang kita usahakan semata-mata bukan yang utama dan yang terutama. Yang utama dan yang terutama usaha kita dalam dunia ini untuk kita datang berbuat bakti, ibadah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan jatuh antreannya. Kapan kita ini diberikan tiket untuk kita ini pulang. Kita nggak tahu. Nah oleh sebab itu jaga damai sejahtera keluarga itu. Jaga supaya Kristus itu selalu ada dalam hidup kita. Kristus selalu menjadi pengemudi dalam hidup kita. Sehingga tatkala Kristus itu menjadi pengemudi kita, Bapak Ibu, saat-saat kita mau beribadah atau tidak beribadah, Tuhan selalu memimpin dan menyertai, menyetir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yakinlah kalau damai sejahtera daripada Tuhan ditinggalkan, diberikan kepada setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Pemberian daripada Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Karena kerajaan surga itu bukan hal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sukacita, sejahtera dalam Kristus Yesus. Sebagai terakhir kita baca. Saya tidak akan panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga bukan hal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera daripada Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya sudah mendengar hal seperti ini, ya mari Bapak Ibu kita akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, untuk kita datang menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Paulus katakan, kamu telah dibeli dengan harga lunas, dibayar, bukan cicilan. Matinya Yesus Kristus di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain-lain. Amin, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin, saya percaya, tatkala Bapak Ibu dan saya mau hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan tumbuh di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mungkin pada saat siang hari ini ada di antara Bapak Ibu yang rindu didoakan. Berdiri, keluarga Bapak Ibu yang rindu didoakan. Berdiri supaya kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya dipenuhi damai Kristus. Haleluya. Haleluya. Monggo yang pengen didoakan, doakan, angkat tangan atau berdiri. Haleluya. Uralayana sikala mayana. Sikaralayana sikara lama-lamaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Surgawi, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan kembali mengucap syukur Tuhan telah berkarya di tengah-tengah kami. Engkau yang boleh berfirman bagi setiap hidup kami. Dan saya berdoa, atau kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus akan menambahkan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, penuh damai Kristus. Sehingga lewat setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada, nama Allah boleh dipermuliakan dan jemaat boleh menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang boleh melayani Tuhan saat pagi hari ini, baik WL Singer pemusik, multimedia, hamba-hamba Tuhan yang semuanya terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau akan memberkati. Pakai hidup kami semua agar lewat hamba-hambamu nama Allah dipermuliakan. Berdoa untuk ketua PGDT yang ada di Desa Tajuk. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan memberkati, menambahkan pengetahuan hikmat surgawi agar lewat ketua PGDT yang ada di Kelurahan Tajuk, jemaat-jemaat seluruh kelurahan di Desa Tajuk boleh eksis di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Yohanes Marti sebagai ketua BKSAG Kecamatan Getasan. Bapak, Engkau akan tambahkan pengurapan pengetahuan yang daripada Engkau, berikan roh kesabaran di dalam mengemban tugas, melayani dan memimpin setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Kecamatan Getasan. Terima kasih Bapak, demikian juga hambamu berdoa untuk haleluya kelurahan yang ada di Tajuk, Tuhan akan memberkatinya. Terpuji namamu, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Paulus Warto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita telah banyak diberkati oleh Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan dari rumah. Ku bawa
selamanya. Untuk doa persembahan kami mohon Bapak Jatmiko. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kami berkumpul beribadah bersama Tuhan Yesus. Dan tak lupa Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur atas berkat-Mu melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, sehingga Tuhan kami telah mempersembahkan apa yang menjadi wujud syukur kami. Dalam hal ini Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami berikan menjadikan berkat untuk kemuliaan-Mu, terutama Tuhan dalam persekutuan gereja-gereja di Satajuk. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang telah memberikan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil dalam setiap pergumulan kami, dalam pekerjaan kami dan usaha kami. Tuhan Yesus, hanya ini yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari
Waktu dan tempat kami persilakan. Masih uripku akeh masalah, penting ana Gusti Yesus. Urip iki pancen akeh masalah, tengane gonta-ganti, aja wedi lan aja kuwate, Yesus kita ada. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, aja wedi lan aja kuwate, bareng Yesus kita ada. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus, ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, beres kabeh. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, aja wedi lan aja kuwate, bareng Yesus kita ada. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus, ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, beres. Ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus, ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, beres kabeh.
Terima kasih untuk pujiannya dari GKSI Banaran. Pujian yang begitu indah. Walaupun kita banyak masalah, tapi kalau ada Tuhan, semua urusan beres kabeh. Amin. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu peneguhan pengurus PGDT yang baru periode 2024-2029. Untuk Bapak Ibu yang kami panggil, harap maju ke depan. Yang pertama, Bapak Sukirman dari GSJ Anduko. Yang kedua, Bapak Sutrisno Swadi dari GKJT Ungaduman. Selanjutnya Bapak Timotius Wagimin dari GKJT Unggedong. Yang keempat, Bapak Irinius Wagimin dari GKJTU Puyang. Selanjutnya Bapak Stefanus Teguh dari GKJTU Jemaat Gedong. Bapak Sarno dari GKJTU Pulihan. Ibu Titik Eko dari GSJ Anduko. Ibu Mariani GKJTU Pulihan. Bapak Timotius Yamin dari GKJTU Ngaduman. Ibu Sriyanti GKJTU Puyang. Untuk selanjutnya Bapak Sukma Jatmiko dari GSJA Dukuh. Bapak Maryadi dari GKJTU Pulihan. Ibu Sri Lestari dari GKJTU Puyang. Ibu Sri Lestari dari GKJTU Banaran. Bapak Triwahyono dari GBI Ngroto. Ibu Retno Winarni dari GKSI Banaran. Selanjutnya Bapak Parno dari GKJTU Ngaduman. Bapak Triyono dari GKJTU Ngaduman. Bapak Mariono Wagimin dari GKJTU Gedong. Bapak Sunar dari GKJTU Pulian. Bapak Jali dari GKJTU Puyang. Bapak Yaman dari GKJTU Puyang. Bapak Iska Suhadi dari GSJA Dukuh. Bapak Jumarno GKJTU Pulian. Bapak Supriyadi dari GKSI Banaran. Bapak Adi Kusnanto GKJTU Banaran. Dan yang terakhir Bapak Sugiyar dari GKJTU Banaran. Kepada beliau Bapak Mardi selaku Ketua BKSAG untuk meneguhkan para pengurus PGDT yang baru.
Ya, kita melihat rekan-rekan kita, ini hamba-hamba Tuhan yang sudah ditetapkan oleh seluruh gereja di Desa Tajuk. Mari kita akan bersama-sama mendukung pelayanan mereka, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang ditetapkan oleh Tuhan melalui gereja-gereja di Desa Tajuk, agar dengan dilantiknya sebagai pengurus yang baru pada hari ini, mereka betul-betul membawa amanat agung yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita ke depan untuk mendoakan saudara-saudara kita ini. Bapak, kami mengucap syukur kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan kami percaya Engkau menyaksikan pelantikan dan peneguhan seluruh pengurus PGDT yang pada siang hari ini telah ditetapkan sebagai pengurus yang baru. Mohon kiranya Tuhan akan menyertai setiap langkah perjalanan pelayanan mereka dari hari ini sampai seterusnya waktu yang Tuhan menetapkannya, sehingga melalui pengurus yang ada, gereja-gereja Desa Tajuk akan semakin maju, bertumbuh, berkembang, mengembang ke kanan dan ke kiri. Setiap gereja-gereja mengalami penuaian jiwa-jiwa, dan kami percaya Engkau memberikan tanggung jawab yang besar kepada pengurus yang baru ini. Oleh karena itu, Tuhan yang akan memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus untuk membangun jejaring kesatuan dan persatuan antar gereja satu dengan yang lain, dengan tidak mengedepankan organisasinya masing-masing, tapi semuanya melebur menjadi satu, yaitu PGDT, satu Desa Tajuk, yang dimana kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakannya, sehingga kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata di Desa Tajuk ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tetapkan mereka sebagai pengurus PGDT yang baru. Mari kita tepuk tangan buat mereka. Kepada semua jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kepada Bapak Ibu yang terpilih menjadi pengurus untuk tetap berada di panggung sebentar, karena kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Stefanus Teguh selaku Ketua PGDT. Salam, puji nama Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Itu berkat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang terhormat Bapak Wardoyo yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak
Yohanes Marti sebagai Ketua PKSAG Kecamatan Ketasan. Yang terhormat hamba-hamba Tuhan sewilayah Desa Tajuk serta jemaat sekalian yang ada di wilayah Desa Tajuk. Perkenankan kami mewakili dari kepengurusan Persekutuan Gereja-Gereja di Desa Tajuk pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Juni tahun 2024 telah dilaksanakan reorganisasi kepengurusan pengurus PGDT di Desa Tajuk. Dan inilah wajah-wajah pengurus Desa Tajuk yang mewakili Bapak Ibu jemaat sekalian sewilayah Desa Tajuk, bahwa PGDT merupakan wadah persekutuan kaum Nasrani di Desa Tajuk. Untuk itu, dalam wadah PGDT ini, kami pengurus mempunyai program yaitu untuk bersekutu bersama-sama di dalam satu tempat, yaitu di dalam acara Paskah bersama. Mengingat bahwa di gereja-gereja yang merayakan hari Paskah itu hanya Gereja CTU Manunggal, maka kami mempunyai komitmen untuk menyatukan jemaat-jemaat di Desa Tajuk adalah di hari Paskah. Dengan demikian, kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama buat GKJTU Manunggal Ngaduman yang pada tahun 2025 ini memberikan kesempatan untuk ditempati menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Paskah bersama-sama di Desa Tajuk. Demikian juga Majelis GKJTU Manunggal Ngaduman yang sudah memberikan tempatnya untuk acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Adapun ucapan terima kasih kami juga sampaikan pada jemaat-jemaat sewilayah Desa Tajuk, bahwa di Desa Tajuk ada 8 gereja yang beda organisasinya. Tetapi dalam PGDT kami tidak membeda-bedakan organisasi-organisasi yang ada di gereja masing-masing. Tetapi kami mempunyai komitmen bahwa di Desa Tajuk adalah keluarga Tuhan dan satu gereja. Terlaksananya kegiatan Paskah pada saat ini juga kami sampaikan bahwa ucapan terima kasih pada masing-masing jemaat yang sudah partisipasi secara tenaga dana sehingga pelaksanaan saat ini juga bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga berterima kasih dengan pemerintah desa yang saat ini dalam pelaksanaan kegiatan Paskah bersama memberikan stimulan dana sebesar 7 juta rupiah untuk pelaksanaan Paskah pada saat ini. Kedepannya nanti kita juga
akan bersama-sama mengikuti Paskah bersama sewilayah Desa Tajuk. Selain itu, kedepannya nanti kami pengurus PGDT mempunyai komitmen lagi bahwa kami bukan hanya mengadakan Paskah, tetapi sebagai bentuk persekutuan hamba-hamba Tuhan di wilayah Tajuk, kami akan mengadakan pertemuan pengurus dan hamba-hamba Tuhan sewilayah Desa Tajuk 3 bulan sekali secara anjaksana. Untuk itu kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian supaya program yang akan kami jalankan ke depannya senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan direstui oleh Tuhan. Untuk itu kami minta doanya untuk Bapak Ibu sekalian. Pesan kami sebagai pengurus PGDT di Desa Tajuk bahwa Paskah saat ini kiranya menjadikan kebangkitan yang sejati dan dapat menjadikan damai yang sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya dengan kebangkitannya hidup kita dibangkitkan kembali oleh karya Tuhan. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua BKSAG. Mohon maaf Bapak Marti maju kembali ke depan untuk memberikan sambutannya. Mohon izin saya di belakang mimbar. Selamat siang semua. Shalom dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Tidak perlu perkenalan, sudah tahu semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pengurus PGDT baru dari periode 2024 sampai dengan berapa? 2029, 5 tahun ya, sama dengan DPRD ya. Selamat kepada pengurus yang baru, semoga dengan kepengurusan yang baru ini membawa api semangat kepada gereja-gereja. Di Desa Tajuk, data statistik BKSAG menunjukkan 8 gereja dan 1020 jemaat untuk Desa Tajuk. 1020 jemaat, mohon bisa ini betul-betul ini adalah aset kerajaan Allah untuk Desa Tajuk. Semoga dengan 8 gereja dan 1020 jemaat ini betul-betul menjadi aset yang membawa kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Itu belum dihitung dari sampai anak-anak sekolah minggu, jadi pasti akan lebih banyak lagi. Kemudian saya berharap supaya jemaat dengan adanya 8 gereja dan 1000 sekian jemaat ini, mari saya pesan supaya terus bersemangat, setia, dan bertekun di dalam mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai pada waktunya Tuhan datang yang kedua kali, doa kami tidak ada satu jiwa pun yang undur dan meninggalkan gereja oleh karena faktor-faktor perjodohan,
pernikahan, keuangan, ekonomi, jabatan, pekerjaan. Minta tolong diperkuat iman jemaat. Ya, saya berpesan ke kepala-kepala sidang juga, para pendeta di Desa Tajuk dan pengurus PGDT agar tolong dilindungi betul, dijaga betul, dikandangi betul jemaat yang ada supaya semuanya tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Amin. Haleluya. Oke, yang terakhir titik pengumuman, mumpung saya ada di sini. Tanggal 24 akan ada KKR diselenggarakan oleh BKSAG Kecamatan Getasan dan Garis Depan. Namun tempatnya tidak di Getasan, tempatnya di battle area. Tidak masalah. Ya, mari kita, tempat tidak menjadi soal karena panitia menyediakan transportasi cukup, bukan subsidi, tapi cukup. Kalau Ngaduman ini dibantu 400.000 satu armada, mungkin kan sudah cukup. Kalau memang kurang boleh sampaikan kepada saya. Ya, kalau Ngaduman itu bisa datang 10 armada, maka dikalikan 400 kali 10. Namun saya lihat data di sini, Ngaduman belum masuk datanya. Ya. Dan satu desa Tajuk dari 1020 yang masuk baru 100 jemaat yang daftar. Jadi masih 900 yang belum daftar. Tolong mari kerahkan. Ini masih ada waktu untuk Bapak Ibu bisa segera mendaftar. Karena kalau tidak mendaftar dulu tidak akan mendapatkan transportasi. Nggih, karena transportasi akan didata terlebih dahulu oleh panitia, nanti tinggal checklist. Oh, GKJTU Gedong, jumlah jemaatnya sekian, armadanya sekian, jumlah bantuan motor mobilnya sekian, sudah terdata semua, tinggal nanti memberikan kupon. Demikian. Kemudian tanggal 27 ada KKR Kaum Muda se-Kabupaten Semarang. Mohon izin, tidak bermaksud takabur. Saya juga menjadi ketua BKSAG Kabupaten Semarang. Dari periode 2025 ini sampai 2029 besok, September yang akan datang. Jadi saya mengadakan KKR Kaum Muda. Itu impian saya supaya Kabupaten Semarang itu ada greget, menggeliat. Gereja-gereja betul-betul menampakkan diri kepada dunia. Nah, mulailah dari sekarang ini, ya. Kami berjejaring dengan Gara. Ini mohon Pak berdiri Pak Anton. Nah, ini teman saya, rekan sekerja saya. Beliau ada di Kemenak, tapi saya ada di kabupatennya, ada di BKSAG-nya. Terima kasih. Yang terakhir sekali, kami mengundang dulu untuk 27 ini Tuhan Pemuda bisa mengerahkannya. Juga ini ada transportasinya, bisa dikoordinasikan dengan kami untuk KKR BKSAG. Tempatnya di Bandungan, Ambarawa untuk yang tanggal 27. Terakhir kali 4 Mei hari Minggu itu ada KKR Kaum Muda se-Kecamatan Getasan. Tempatnya di GKT GKT Bumiayu jam 4 sore. Silakan gereja-gereja bisa mengerahkan, memobilisasi kaum muda ini sehingga ada kebangkitan untuk kaum muda. Itu saja dari saya, dan semua yang sudah saya sampaikan boleh menjadi perhatian buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya hadir dengan teman saya, mohon bisa berdiri, Bu Aryan. Walaupun beliau hadir sebagai Gembala Sidang Banaran, tapi beliau adalah bendahara BKSAG. Yang kedua ada Bapak Pendeta Paimin, bisa berdiri. Beliau adalah Ketua 2 BKSAG Kecamatan Getasan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita berada di ujung acara dan kita akan bersama-sama undur dari ibadah ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Dan kepada Bapak Pendeta Demianus untuk menutup di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah hadir dalam Yesus Kristus, yang kebangkitannya kami rayakan saat ini. Kami bersyukur untuk kebaktian Paskah, persekutuan gereja-gereja di Desa Tajuk, sekaligus juga peneguhan pengurus PGDT 2024-2029. Kami mengimani apa yang telah kami laksanakan ini terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu, kiranya dengan kebangkitan Kristus, damai sejahtera tercurah untuk kami semua, bahkan untuk seluruh umat manusia bersama-sama. Ya Bapa, jikalau nanti kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing, hantarkan kami, iringi perjalanan kami pulang dengan sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera-Mu. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk pengurus PGDT yang telah diteguhkan, kiranya kasih karunia-Mu, hikmat Allah mendampingi dan menguasai, agar rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan sungguh berbuah untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu yang ada di Desa Tajuk, bahkan bagi seluruh umat manusia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk badan kerjasama antar gereja Kecamatan Getasan, kiranya damai sejahtera-Mu di dalam hikmat Allah dapat mendampingi pengurus yang ada untuk dapat bekerja dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah setempat, juga Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Semarang. Kiranya hikmat Tuhan juga yang menguasai dan mendampingi orang-orang mereka yang telah Tuhan percaya untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu ini, Jemaat GKJTU Ngaduman, dengan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Victor dan keluarga. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat yang telah menjadi nyonya dan tuan rumah kegiatan pada hari ini. Kami serahkan ya Bapa seluruh harapan permohonan kami ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan marilah bersama kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya turun, memimpin dan menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, daripada malapetaka.
kembali. Kita